Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat grup mulia bermanhaj salaf yang dimuliakan Allah, setelah tayang penjelasan ana dalam rangka membela kehormatan dan menjelaskan atau mengkompromikan fatwa Syekh Shalih Fauzan hafizahullah tentang uzur bil jahal yang dipahami secara membabi buta oleh orang-orang yang taklid buta kepada beliau, maka ada sebagian yang bertanya di WA ana dan meminta kepada ana untuk membuktikan bahwa Syekh Shalih Fauzan dalam video lain menyatakan ada uzur bil jahal. Mana buktinya? Ya ikhwah, sebenarnya ana rada malas meladeninya, karena perkara ini ya, perkara kafir mengkafirkan individu ini, seharusnya kita para penuntut ilmu ini jangan menyibukkan diri dalam perkara ini dan hindari berdebat dalam perkara ini, karena pengkafiran adalah hukum syariat yang merupakan hak prerogatif Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai Nabi SAW memperingatkan kita dengan sangat keras akan perkara ini. La yarmi rajulun rajula bil fusuq, janganlah seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan fasik. Wala yarmihi bil kufur, dan jangan pula dia menuduhnya dengan tuduhan kafir. Illa irtaddat alaihi illan yakun sahibuhu kadzalik, karena tuduhan itu akan kembali kepada dirinya sendiri jika orang lain tersebut tidak sebagaimana yang dia tuduhkan. Hadis riwayat Bukhari. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir, siapa saja yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka ia akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini kita berbicara kaum muslimin ya ikhwan. Kalau Yahudi dan Nasrani ya tak perlu lagi kita debatkan. Mereka sudah jelas kekafirannya, karena mereka sangat tahu dan kenal dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami beri Alkitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Al-Baqarah ayat 146. Lihat ya ikhwah, Allah katakan bahwa orang-orang keturunan Bani Israel itu sangat mengenal sekali kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sifat, watak, bentuk wajah dan lain-lain telah dijelaskan oleh Allah di dalam kitab-kitab mereka terdahulu, dan mereka meyakininya dan menunggu-nunggu kedatangannya. Begitulah orang-orang keturunan Bani Israel sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Mereka menunggu-nunggu kedatangannya. Sama seperti kondisi umat Islam sekarang ya. Kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Al-Imam Mahdi akan datang pada umat ini, dan kita sedang menantikannya. Nah, begitu pula lah kondisi Yahudi di kala itu. Mereka yakin seyakin-yakinnya akan datang Nabi akhir zaman, penutup para nabi. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum Surah Nabawiyah karangan Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, bagus ini kitabnya untuk antum miliki untuk mempelajari Surah Nabawiyah. Disebutkan bahwa sampai-sampai mereka Yahudi itu sengaja tinggal di dekat kota Madinah, karena mereka tahu bahwa Nabi akhir zaman tersebut akan menetap dan berkuasa di daerah yang banyak kebun kurmanya. Yang banyak kebun kurmanya di Arab itu yakni Yathrib, yang belakangan namanya berganti menjadi Madinah. Semua ini tertulis di kitab-kitab mereka terdahulu, Taurat dan Injil. Bahkan mereka pindah dari daerah asalnya di Syam menuju Madinah untuk menyambut kehadiran Nabi terakhir, penutup para nabi. Namun tatkala Nabi Muhammad SAW yang mereka tunggu-tunggu itu telah diutus di tengah-tengah mereka, maka mereka mengingkarinya. Mereka tak mau beriman, karena ternyata Nabi akhir zaman itu bukan dari keturunan mereka. Ini permasalahannya, tapi dari keturunan bangsa Arab, dari jalur Nabi Ismail bin Ibrahim, bukan dari Nabi Ishaq bin Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini sebab Yahudi tak mau mengakui Nabi Muhammad SAW.
Inilah sebab terbesar Yahudi untuk menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Ini dikisahkan di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum Sirah Nabawiyah. Nah, ya ikhwan, ya. Nanti jangan pula kala Imam Mahdi muncul, ada pula di antara kita kaum muslimin seperti kelakuan Yahudi pula. Jangan pula nanti berkata, nggak mungkin ya. Dia itu hanya ngaku-ngaku saja sebagai Imam Mahdi. Jangan-jangan dia itu dulu ya tukang bakso keliling, siapa tahu kan? Ya kalau sudah jelas ciri-cirinya disebutkan sesuai hadis-hadis sahih, maka harus berbaiat kepadanya, kepada Imam Mahdi. Nggak ada pilihan lagi, nggak ada pilihan lain, karena ini perintah Nabi SAW. Fa idza ra'aitumu fabay'u. Jika kalian melihatnya, maka baiatlah dia. Walau habwan 'ala thalaj, walaupun kalian merangkak di atas salju. Fa innahu khalifatullahi al-mahdi, karena sesungguhnya dia adalah khalifah Allah al-mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi mau tukang jagal kayak dia sebelumnya, ya nggak ada masalah. Jika ciri-ciri ada padanya sesuai hadis sahih, maka wajib berbaiat. Berbaiat itu artinya ya ikhwat taat atau mentaatinya dalam kepemimpinan. Semisal sekarang kita taat pada pemerintah, maka kita dikatakan telah membaiat pemerintah yang berkuasa sekarang. Sehingga jika pemerintah Jokowi sekarang memerintahkan kita untuk jihad melawan Cina komunis di laut Cina Selatan sana, maka kita wajib berjihad. Ini baru jihad yang sebenarnya. Berbaiat itu berarti kita konsekuensi kepada negara ini. Bukan mulutnya saja mengatakan telah berbaiat. Lalu tatkala Cina nyerang kita di laut Cina Selatan sana, apa kita biarkan saja Jokowi berperang seorang diri sambil bawa bedil dan Indomie instan? Jadi berbaiat itu ya harus kepada pemerintah yang berkuasa. Nggak boleh berbaiat atau memberikan janji setia kepada amir kelompoknya, lalu kemudian buat bom panci dan diledakkan di mal-mal atau kantor polisi. Bukan itu yang dinamakan jihad. Itu mati konyol namanya, Mas. Konyol itu. Oh, usah antum dengarkan itu kata-kata amir antum yang bahlul-bahlul itu, yang sorban yang kopiahnya itu lebih besar dari kepalanya itu. Benar kan? Sorban itu ya memang harus besar dari kepala. Kalau kecil ya nggak bisa dipakai dia. Padahal ya ikhwah, sorban itu adalah adat kebiasaan suatu bangsa atau suatu kaum, bukan sunnah Nabi SAW. Namun ya ikhwah, memakai sorban tidaklah terlarang mutlak, hukumnya mubah, boleh-boleh saja, tergantung niat pelakunya. Mau mengikuti Nabi Muhammad SAW atau dia mau mengikuti Al-Baghdadi itu, pemimpin ISIS itu, tergantung niatnya. Kalau ia mengikuti pemimpin ISIS itu dan dia cinta kepada pemimpin ISIS itu, insya Allah dia dibangkitkan bersama pemimpin ISIS itu yang udah ngebom sana sini. Atau ia bersorban itu mengikuti amir-amir kelompok mereka yang menyuruh buat bom panci itu, maka ia akan dibangkitkan bersama itu tukang panci itu. Jadi jangan sembarangan pakai panci antum, sorban. Ini udah panci-panci aja di sebelah sini. Lihat dulu niat antum apa pakai sorban itu. Jika niat antum untuk mencontoh Nabi SAW, maka insya Allah dapat pahala. Adapun masalah bom panci ini ya, dulu waktu heboh-hebohnya masalah bom panci ini, ada seorang ikhwan, dia beri masukan. Dia bilang ke Anda, sebenarnya untuk mencegah atau minimal mengurangi ketakutan kita tentang merebaknya bom-bom panci ini, sebaiknya siapa saja membeli panci itu dibatasi atau dirazia oleh polsek setempat. Yana jawab, dirazia bagi yang beli panci. Itu namanya bukan solusi. Itu namanya cari gara-gara antum sama emak-emak itu.
Kalian siap-siap aja itu polsek di demo sama induk-induk beras. Ya iyalah, karena panci itu ranah mereka loh. Jangan coba-coba mengganggu ranah mereka itu, induk beras itu runyam nanti urusannya. Kemudian dia balik tanya, Bi, apa benar panci itu bisa dibuat bom? Karena campur. Ana pun nggak tahu gimana kronologisnya itu kok bisa namanya bom panci. Apa benar bomnya itu dibuat dari panci masak airnya tetangga itu? Atau bomnya itu diletakkan di dalam panci? Nggak tahu ada. Apa? Gimana? Di dalam panci itu? Wah, nggak tahu, nggak tahu. Atau pernah buat bom panci ya? Pernah buat bom panci? Hah? Apa? Apa? Deterjen bom dalam panci. Namun ya ikhwah, mait-mait peledak bom panci itu atau teroris-teroris yang ditembak oleh Densus 88 itu rata-rata wajahnya tersenyum. Mereka bilang mereka syahid, makanya mereka tersenyum. Dari mana mereka bisa mentakyin bahwa temannya yang mati meledakkan bom itu syahid? Berarti mereka telah memastikan surga bagi temannya yang meledakkan bom itu? Apakah tak ada kemungkinan lain? Semisal tatkala Densus 88 datang menyergap temannya itu dan menembak temannya itu, ternyata dia sedang nonton Mr. Bean. Banyak kemungkinan lain. Sahih? Wallahu a'lam. Ikhwani wa akhwati fiddin, kembali kita ke permasalahan fatwa Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Katakanlah seandainya Syekh Shalih Fauzan itu benar berpendapat bahwa tak ada uzur bil jahal. Padahal tidak demikian ya ikhwah. Karena beliau hafizahullah taala berfatwa di tempat yang lain bahwa ada uzur bil jahal. Nah, katakanlah beliau berpendapat enggak ada. Maka kaedahnya bagi kita bahwa pendapat ulama itu jika menyelisihi dalil-dalil yang qat'i dari kitabullah dan hadis sahihah, atau dalil tersebut tidak diletakkan pada tempatnya, maka ia tertolak dengan sendirinya. Lalu kenapa malah taklid buta kepada fatwa beliau? Seolah-olah perkataan beliau adalah sabda Nabi yang tak dapat dibantah lagi, atau seolah-olah perkataan beliau itu adalah wahyu yang harus ditaati. Beginikah cara Allah dan Rasulnya mengajari kita beragama ya akhi? Padahal Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ali Imran ayat 31. Nah, sekarang antum semua mengaku dan menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Tolong datangkan kepada ana satu dalil saja kalau para salaf terdahulu taklid buta kepada seseorang. Silakan datangkan. Lalu kalau tak ada, maka salaf siapa yang antum ikuti? Salafus soleh atau salaf nenek moyang antum? Salaf itu adalah orang-orang yang terdahulu. Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain itu juga salaf. Namun mereka tidak soleh. Mereka tidak mengimani ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian mungkin ada yang bertanya, bukankah mereka para ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi? Kita jawab sahih. Malah berkata Hasan al-Basri rahimahumullah ta'ala, tanpa ulama maka umat ini bagaikan hewan ternak. Maksudnya tak tahu syariat. Namun kita balik bertanya kepada antum, warisan apa yang mau kita ambil dari para ulama tersebut? Warisan tanah-tanah mereka kah? Tentu tidak. Tapi warisan yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah cara mereka berdalil atau metode-metode mereka beristinbat.
Dari mana seluk-beluk pendalilannya, jalan-jalannya, kaidah-kaidahnya, itu yang diambil. Bukan mengikuti mereka secara membabi buta, yang segala pendapat mereka baik sesuai dalil atau tidak sesuai, antum pertahankan mati-matian. Yang sesuai dalil ya silakan pertahankan mati-matian. Kemudian tak puas satu video, tambah lagi dengan video yang lain, padahal itu juga fatwa beliau. Nah, kita heran melihat orang-orang seperti ini. Mereka mengaku bermanhaj salaf, tapi taklid butanya pada ulama bukan main taklidnya. Semakin mengherankan bagi kita cara orang-orang ini beragama. Dia bisa menyelisihi pendapat sekaliber Al-Imam As-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam perkara kunut subuh. Dengan lantang mereka katakan kunut subuh bid'ah. Namun alangkah sedihnya, ia tak mampu menyelisihi ulama lain yang jauh levelnya di bawah Al-Imam Asy-Syafi'i. Jika seandainya ulama yang dia bela tersebut tersalah, ini kan aneh. Mereka mencomot-comot video Syekh Shalih Fauzan dan berdalil dengannya. Mereka mencomot-comot fatwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan mereka berdalil dengan fatwa tersebut. Padahal fatwa-fatwa para ulama tersebut, semisal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Syekh Shalih Fauzan, mereka comot saja itu sembarangan, tanpa mereka melihat fatwa-fatwa beliau di lain tempat, di kitab-kitab yang lain, sehingga seolah-olah Syekh Shalih Fauzan dan ulama-ulama lainnya adalah seseorang yang ekstrim beragama. Tak mau tahu, kamu tahu atau tidak, jika melakukan kekafiran maka kafir kamu sudah. Subhanallah. Ya akhi, Allah itu rahmatnya maha luas. Inna rahmati ta'alibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Apakah antum mau balikkan hadis ini, bahwa murka Allah mengalahkan rahmatnya? Ya akhi, manhaj salaf bukanlah manhaj yang mengajarkan taklid buta pada seseorang, kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Camkan itu. Adapun perkataan ulama, jika benar sesuai dalil, ya maka kita terima sesuai dalilnya, sesuai yang dipahami oleh para salafus soleh. Namun jika tidak sesuai, ya maka kita tolak. Nggak ada masalah, nggak ada dosanya. Inilah cara beragama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang siddiqin. Tidak semua perbuatan atau ucapan kafir itu dihukumi langsung kafir. Tegakkan dulu hujah. Baiklah ikhwani wa akhwati fiddin, cukup sampai di sini, dan sesuai permintaan kepada ana untuk mendatangkan video-video Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala yang mengatakan bahwa ada uzur bil jahal, maka silakan disimak videonya di akhir kajian ini. Subhanaka lahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عبارة العذر بالجهل، متى يعذر الإنسان بالجهل؟ إذا كان ما يمكنه زوال الجهل، ليس عنده علماء ولا يسمع كلام أهل العلم ولا يقرأ ولم يصل إليه شيء، فإنه يعذر بالجهل في هذه الحالة. فالجهل الذي لا يمكن زواله يعذر به. وأما المسائل الخفية، لأن المسائل على نوعين، مسائل ظاهرة ومسائل خفية. مسائل الظاهرة يكفي أن يسمع أهل العلم، يسمع المحاضرات، يسمع الدروس، يسمع القرآن، يسمع القرآن وهو يتلى وفيه الوعد والوعيد وفيه النهي وفيه الأمر وفيه في الأمور الظاهرة. أما الأمور الخفية فهذه يرجع فيها إلى أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. يقول حفظكم الله: هل يعذر بالجهل من وقع في شيء من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ من قامت عليه الحجة بالقرآن، بلغه القرآن، فإنه لا عذر له، يعني القرآن صريح النهي عن الشرك والوعيد عليه. نعم.